Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Astuti Samosir selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya banggakan. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang imajinasi dan retorika. Baik, sebelum kita memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan mempresentasikan pada hari ini. Yang pertama ada saya sendiri, Iksan Irzandi, dengan NPM 2021-21500-216. Saya di sini berperan sebagai moderator. Lalu ada Rina Loris Maria dengan NPM 2021-21500-228. Lalu ada Reka Gustianingrum dengan NPM 2021-21500-254. Lalu ada Irena Irmasari dengan NPM 2021-21500-262. Lalu ada Siti Nurhaliza dengan NPM 2021-21500-266. Dan yang terakhir ada Fatia Nabila Azahra dengan NPM 2021-21500-531. Sebelum dilanjutkan, saya ingin memberitahu peraturan-peraturan pada presentasi hari ini. Yang pertama, presentator mempresentasikan materi yang ada di PPT dan diharapkan untuk para pembaca dan pendengar untuk memperhatikan. Lalu yang kedua, setelah presentasi akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk itu, sebelum dimulai, mari kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pembaca pertama, saya berikan kepada Rina Loris Maria. Untuk Rina, dipersilahkan. Slide yang akan saya jelaskan atau saya bacakan yaitu tentang imajinasi. Pengertian imajinasi adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, imajinasi adalah khayalan atau daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar seperti lukisan, karangan, dan sebagainya. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman berdasarkan seseorang. Menurut Dr. Murray Hunter dari Universitas Malaysia Perlis, pernah mengatakan bahwa imajinasi merupakan manifestasi memori kita, membuat kita bisa melihat masa lalu dan membentuk skenario masa depan yang belum nyata, tapi bisa jadi nyata. Imajinasi menurut para ahli adalah yang pertama, menurut Van Alpen pada tahun 2011, imajinasi adalah kemampuan berpikir untuk menimbulkan gambaran mental tentang apa yang tidak tampak, menjadi seolah-olah tampak nyata. Lalu yang kedua, menurut Samley tahun 2011 mengatakan bahwa imajinasi adalah kemampuan untuk membentuk gambar dan ide tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa imajinasi adalah kemampuan berpikir untuk membentuk gambaran atau ide tentang apa yang belum diketahui sebelum menjadi seolah-olah tampak nyata. Dalam hal ini, imajinasi matematis merupakan kemampuan berpikir untuk membentuk gagasan dalam memecahkan masalah matematika. Lalu yang ketiga, menurut Nemirovsky dan Ferrara tahun 2008 dalam penelitiannya yang berjudul Mathematical Imagination and Embodiment menjelaskan bahwa imajinasi matematis dan representatif kognisi siswa melibatkan aktivitas gerak isyarat tangan, ucapan, dan aktivitas lainnya dari sensor motor pada pembelajaran, dan hal tersebut sangat penting untuk dikembangkan karena dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa dalam memecahkan masalah siswa.
Ada 3 jenis imajinasi matematis siswa menurut Wibowo dan Asari pada tahun 2014, yaitu yang pertama, imajinasi matematis sensorik dapat dilihat melalui munculnya sebuah ide berdasarkan persepsi setelah menerima rangsangan masalah yang diberikan. Yang kedua, imajinasi matematis kreatif dan diwujudkan melalui munculnya ide-ide yang relevan atau tidak relevan dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, imajinasi matematis rekreatif dapat diwujudkan melalui munculnya generasi ide pemecah masalah matematika. Ketiga jenis imajinasi matematis tersebut terjadi ketika siswa sedang memecahkan masalah matematika. Baik, slide selanjutnya, sifat imajinasi. Sifat dari imajinasi sendiri terdiri dari 2 bentuk, yakni imajinasi konstruktif atau produktif. Ini merupakan pengaturan ulang dari pengalaman masa lalu menjadi pola yang baru. Sifat ini tidak membuat elemen atau bahan gambar, namun memproduksi elemen pengalaman masa lalu serta membentuknya menjadi sebuah kombinasi yang baru. Imajinasi bukan reproduksi yang terdapat dari pengalaman di masa lalu. Isi dari pengalaman masa lalu akan diproduksi dan digabungkan menjadi bentuk yang baru. Contohnya, Anda pernah memikirkan mawar serta warna biru, namun tidak untuk mawar biru. Akan tetapi, Anda bisa memproduksi gambar mawar serta gambar warna biru, kemudian digabungkan menjadi mawar biru. Selanjutnya ada fungsi imajinasi, yaitu kenikmatan. Imajinasi bisa memberikan kesenangan untuk seseorang, yakni dengan mengingatkan masa lalu yang menyenangkan, kemudian membayangkan dirinya menikmati imajinasi tersebut. Lalu ada simpati, kemampuan untuk berbagi perasaan serta emosi orang lain yang tergantung dari kemampuan memposisikan dirinya di posisi orang lain dengan menggunakan imajinasi. Selanjutnya ada pekerjaan kreatif, membuat adegan yang menarik, menciptakan mesin dan sebagainya yang tergantung pada imajinasi kreatif. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan imajinasi, seperti berbohong pada anak kecil yang tidak bisa membedakan hal yang dirasakan dengan makhluk dari imajinasi, ketakutan saat malam yang terjadi karena kebingungan antara persepsi dengan gambaran. Lalu, jenis imajinasi terdiri dari 8, yaitu imajinasi pasif, imajinasi aktif, imajinasi reseptif, imajinasi kreatif, imajinasi intelektual, imajinasi praktis, imajinasi estetika, lalu yang terakhir imajinasi gambar. Slide selanjutnya ada retorika. Pengertian retorika. Retorika dapat diartikan secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi atau asal kata, retorika berasal dari bahasa Latin atau Yunani kuno, yaitu retorica, yang artinya seni berbicara, dan dari bahasa Inggris, retorik, yang berarti kepandaian berpidato atau berbicara. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikemukakan retorika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik, yang mempesona, sehingga orang yang mendengarkannya dapat mengerti dan tergugah perasaannya. Slide selanjutnya ada retorika menurut para ahli. 1. Richard mengatakan bahwa retorika adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana kita menggarap wicara tutur kata secara epistemologi untuk membina saling pengertian dan kerjasama. 2. Socrates mengemukakan bahwa retorika mempersoalkan tentang bagaimana mencari kebenaran dengan dialog sebagai tekniknya, karena dengan dialog kebenaran dapat timbul dengan sendirinya. 3. Plato mengungkapkan bahwa retorika adalah kemampuan di dalam mengaplikasikan bahasa lisan
yang merupakan jalan bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan sempurna. 4. Kertapati mengartikan retorika sebagai kemampuan seseorang untuk menyatakan pikiran dan perasaannya dengan menggunakan lambang-lambang bahasa. Agung 1989, halaman 3. Tujuan dan fungsi retorika. Yang pertama ada tujuan, meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari satu topik yang dibicarakan, membina rasa saling pengertian yang mengembangkan kerjasama untuk menumbuhkan kedamaian dalam setiap kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan bertutur. Yang kedua, ada fungsi. Sementara itu, fungsi retorika adalah untuk mempersiapkan sarana yang baik dalam menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara, sehingga mereka lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Berikutnya ada metode retorika. Yang pertama ada exordium atau pendahuluan. Yang kedua ada protesis atau latar belakang. Yang ketiga ada argumentasi atau isi. Yang keempat ada conclusio atau kesimpulan. Selanjutnya, hubungan imajinasi dan retorika. Menurut Jago Tarigan, tahun 1990, halaman 149, menyatakan bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Sedangkan menurut Arsjad dan Mukti US, tahun 1993, halaman 23, mengemukakan bahwa kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Jadi, dapat disimpulkan dari kedua pengertian di atas adalah keterampilan untuk mengucapkan untayan kata, sehingga apa yang ada di dalam pikiran pembicara dapat tergambarkan dengan jelas dan diterima oleh para penyimaknya. Seni berbicara sangat vital peranannya, terutama bagi para pemimpin dan bagi calon guru. Telah kita sama-sama ketahui bahwa banyak bukti pidato bisa menjadi awal perubahan suatu sejarah bangsa. Baik, terima kasih kepada teman-teman penyaji yang telah mempresentasikan materi pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan daripada materi yang kami sampaikan pada hari ini. Untuk kesimpulannya yaitu imajinasi dan retorika saling berkesinambungan karena beberapa alasan yang mana imajinasi dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih baik. Selain dapat membuat ringan pikiran, berimajinasi membuat kita menciptakan masa depan. Alasannya, imajinasi membakar semangat ketika beranjak dewasa, mau tidak mau kita harus terjun ke dunia tanggung jawab, di mana uang, tagihan, dan pekerjaan mengarahkan kita melakukan apapun di dunia. Baik, saya rasa cukup atas presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan dengan baik. Dan terima kasih kepada Ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.